Udah bisa dimulai nih? Ya boleh. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin boleh Umi bisa perkenalan dulu sama ceritakan terlebih dahulu kegiatan Umi sehari-hari. Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Langsung saja perkenalan. Saya nama aslinya itu Raudatul Jannah. Ya, Raudatul Jannah. Kalau untuk usia itu sekarang 47 tahun. Saya adalah ibu rumah tangga dari 6 orang anak. Saat ini tinggalnya di Ngentak, Kadibeso, Sabdodadi. Terus apa yang dibutuhkan lagi tuh? Pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir saya sempat mengenyam yang namanya diploma 1 untuk desain grafis dan juga bahasa Arab. Apalagi Lama bergabung di Aisyah sejak saya tuh baru di Aisyah itu tahun 2023 akhir September 2023. Jadi itu baru pergantian pimpinan ya waktu itu Iya, tuh. iya. Terus apa lagi? punya dalam organisasi ada Jabatannya sekretaris MTK PCA Bantul sama ketua Korps Mubaligot Aisyah PCA Bantul. sekretaris MTK. MTK itu Majelis Tablik dan Ketarjihan. PCA Bantul ya. Sama apa tadi? Ketua Korps Mubaligot untuk PCA Bantul. Mubaligot Aisyah. Ngomong-ngomong itulah katanya. Ya. Aisyah Bantul juga ya, Mi? Iya, PCA Bantul juga. Berarti Mi juga pimpinan cabang termasuk? Iya itu kan pimpinan Iya, cabangnya Masya ya, Allah, pimpinan pas. cabang Aisyahnya gitu. Ya. Oke. Bisa saya lanjut ke Boleh, pertanyaan yang boleh. pertama. Apakah Umi pernah mendengar atau membaca surah Al-Qasas ayat 23? Iya dong, kita muslimnya baca Quran mesti baca lah ya. Ya, apalagi sebagai penceramah juga Lah ya, Mi, iya. ya. Jika iya, dari mana pertama kali Umi mendengar? Kalau untuk membacanya itu tentunya ya pertama kali ketika kita mulai ngaji ya, kan tiap hari ngaji. Nah, tapi ketika mulai membahas tentang maknanya ya, makna atau mungkin mulai ternyata itu ceritanya tentang itu ketika saya ngikut kajian kelompok. Nah, jadi ketika kajian kelompok itu di situ mungkin ustadznya itu menyampaikan tentang ya itu tadi ya, masalah perempuan di area umum gitu loh. Nah, sebenarnya jadi disampaikan dengan dalil tersebut seperti itu. Menurut pemahaman Umi, apa makna dari dan isi ayat tersebut? Jadi kalau untuk maknanya itu untuk saya pribadi ya itu jelas sebagai pedoman perempuan dalam beraktivitas di luar ya, karena di situ kan digambarkan ya bagaimana saya sampai merinding ini. Nabi Musa itu kan mau pelarian ke Madian gitu kan, kemudian dia bertemu dengan istilahnya semacam lapangan luas yang di situ ada kerumunan orang laki-laki tapi ada 2 perempuan yang berdiri sendiri di situ. Kemudian istilahnya ketika ditanya kok kalian nggak ikut-ikutan ke sana gitu kan, padahal itu kan sumber airnya ya, sumber air untuk ternak. Tapi mereka nggak mau, kami di sini dulu, di sana banyak kan laki-laki. Jadi itu sebenarnya kalau untuk saya pribadi itu pegangan untuk perempuan. Kamu boleh berada di tempat umum, beraktivitas di istilahnya ranah publik yang mungkin di situ ada laki ada perempuan, tapi kamu punya batas gitu. Jadi maknanya itu Masya Allah itu. Kalau untuk aktivis itu seharusnya menjadi istilahnya gini, kamu boleh aktif gitu loh, tapi kamu harus tetap punya istilahnya batasan. Nah, seperti itu. Berarti ayat ini apakah menggambarkan beban ganda atau tanggung jawab perempuan? Nek bicara masalah beban mungkin kurang ininya di beban ya, mungkin bukan beban ya, tapi berupa tanggung jawab. Apalagi di situ kan diceritakan 2 perempuan itu ada dalam rangka membantu orang tuanya yang sudah sepuh. Udah gitu dalam keluarganya nggak ada laki-lakinya gitu loh. Terpaksa mereka keluar gitu. Dalam hal ini terpaksa mereka keluar karena memang bapaknya udah tua, nggak punya saudara laki gitu kan. Akhirnya mereka yang keluar. Saya yakin kalau misalnya mereka bapaknya masih kuat, misalnya punya saudara laki, saya yakin mereka nggak keluar, nggak butuh keluar karena gitu. memang keterpaksaan karena Iya, jadi dalam hal ini gini ya, ayat ini menegaskan pada kita bahwa
dalam keadaan terpaksa mungkin kamu memang bisa keluar, tapi tetap ada batasannya gitu loh. Kalaupun engkau misalnya mau beraktivitas tanpa ada istilahnya mungkin bukan keterpaksaan, tetap harus ada batasnya gitu loh. Jadi untuk masalah kalau saya kurang ininya di beban, kata bebannya itu kayaknya bukan beban deh gitu. Itu adalah pilihan gitu ya. Ketika dua anak ini misalnya dia juga tidak mau membantu orang tuanya, dia nggak punya kewajiban itu gitu loh. Istilahnya wong dia perempuan kok, dia boleh memilih untuk di dalam rumah, tapi dia bertanggung jawab membantu orang tuanya. Itu loh. Jadi itu yang membuat istilahnya Islam tetap menjaga harkat dan martabat dia sebagai perempuan. Kalau saya itu pikiran saya. Nah, menurut Umi, apakah ketika mendengar atau membaca ayat ini, apa kesan dan perasaan yang muncul? Tadi ketika membicarakan di awal aja saya udah merinding ya. Masya Allah. Bahwa ayat ini benar-benar melindungi orang perempuan gitu loh. Dia memberikan keleluasaan, tapi juga memberikan perlindungan gitu loh. Sekaligus perlindungan. Asal setiap perempuan itu tahu batasannya, maka dia bisa mengeksplor apa yang dia miliki gitu tanpa menghilangkan kehormatannya. Gitu loh. Berarti pantas dijadikan rujukan. Iya dong, pantas. Dan ini memang saya sebagai istilahnya selama ini sebelum saya gabung di Aisyah, saya juga sudah berdakwah ya. Dan itu menjadikan pegangan saya gitu loh. Saya misalnya gini, ada permintaan Ustazah minta tolong ini untuk ngisi pengajian di sini. Yang pertama saya tanya itu ada pengajian campuran atau khusus ibu-ibu. Gitu. Kalau ibu-ibu saya bebas. Tapi kalau ada lakinya saya minta ada pengecualian. Contohnya saya minta untuk kalau bisa ketika saya berbicara tidak di hadapan bapak-bapak, tapi saya saya punya tempat tersendiri misalnya kayak gitu. Karena saya mikirnya begini, para sahabat dahulu ketika mereka itu juga belajar kan dari Aisyah juga. Aisyah juga mengajar kepada Aisyah itu mengajar juga ya kepada sahabat laki gitu. Tapi kan ada batasan. Artinya apa? Perempuan boleh ngajar, tapi kamu tetap punya batasan sebagai perempuan. Iya, ya, seperti itu. Dalam pengalaman pribadi Umi sebagai aktivis sama pendakwah, apakah ayat ini memberi inspirasi atau pedoman? Jelas itu menjadi pedoman banget gitu. Berarti pernah menjadi rujukan dalam ceramah Umi apa gimana? Kalau yang itu karena yang saya hadapi adalah orang-orang umum ya. Jadi kalau saya bilang ini ayat ini khusus kepada mereka yang bukan khusus ya, tapi lebih kepada mereka yang memang bekerja itu di ranah umum gitu. Tapi kalau orang lain mereka kan istilahnya cuma sekadar bergaul biasa ya. Maka untuk hal ini, tema ini memang belum pernah saya sampaikan. Tapi kalau dengan teman-teman yang satu istilahnya teman pengajian kelompok yang kami memang fokusnya pada dakwah, itu jelas kami pakai. Sebagai pengingat gitu loh. Tapi ke orang umum kita belum bisa pakai karena apa? Belum ada istilahnya, mereka belum tahu ayatnya juga. Dalam hal ini gini, belum ada kepentingannya. Kan mereka cuma sekadar bergaul gitu loh. Tapi kalau sekadar bergaul gitu kan paling kita cuma kasih batasan-batasan istilahnya pergaulan antara laki dan perempuan misalnya kayak gitu. Kalau ini kan konteksnya dalam pekerjaan gitu loh. Dalam pekerjaan maka untuk masalah pekerjaan itu sendiri kalau kita mau kasih misalnya kayak mereka jualannya di pasar misalnya, kita mau kasih konteks yang kayak gini kan juga rada repot gitu loh. Jadi itu tadi konteksnya mereka bergaul gitu loh. Nah seperti itu. Berarti makna ibadahnya juga repot juga ya. Kalau ini kan lebih kepada orang perempuan bekerja gitu. Kalau saya bilangnya seperti itu. Jadi beban tadi saya bilang kayaknya bukan beban ya, tapi itu pilihan kita gitu loh. Pilihan apakah kita mau mengambil peran ini apa enggak gitu loh. Karena perempuan punya keleluasan atau punya istilahnya bukan kewajiban tapi hak untuk menolak berperan ganda. Dia dibolehkan gitu loh. Nggak dipaksa. Islam tidak kamu mau di rumah aja boleh. Tapi kalau kamu mau keluar untuk istilahnya mengaplikasikan ilmu yang kamu dapat, yang kamu punya, kamu ingin mendidik orang lain, silakan. Bahkan Islam memberikan batasan pekerjaan apa saja yang boleh kamu istilahnya yang tidak sampai melanggar kodratmu, gitu kan? Ya, betul, jadi Islam memang betul-betul menjaga perempuan. Kamu boleh kok bebas berekspresi, tapi tetap harus ada batasan. Ya, Masya Allah. Mantap. Jadi kembali ke pertanyaannya tadi, apakah sudah pernah saya kalau kepada orang umum memang belum. Tapi ini menjadi
istilahnya kalau ke saya sendiri menjadi satu, wah kayaknya boleh juga nih untuk disampaikan gitu Wah, kan. menjadi Inspirasi, inspirasi ya. iya, Betul. jadi inspirasi. Oh iya bener juga ya, memang harus diperkenalkan yang kayak begini ke masyarakat umum gitu loh. Jadi tidak perlu istilahnya ya ayat itu ya harus disampaikan semua kan, nggak perlu ini nggak cocok, itu nggak cocok, nggak, tapi saya terima kasih malahan diingatkan dengan Masya ayat Allah, ini Umi, kembali gitu loh. Lanjut ya Umi. Iya boleh. Nah, menurut Umi bagaimana pandangan masyarakat atau keluarga terhadap perempuan yang memiliki peran ganda, bekerja di luar sama mengurus ibu rumah tangga? Kalau untuk ini sekarang semakin kesini itu kan semakin berbeda cara pandangnya ya. Ya. Kalau zaman dulu mungkin perempuan bekerja adalah sesuatu yang kok gitu banget, tidak puas dengan apa yang diberikan suami misalnya kayak Ya, gitu betul, ya, betul. istilahnya rasa syukurnya kok kurang banget, padahal kan perempuan tuh harusnya di rumah ngurus keluarga gitu kan. Cukup orang laki aja yang keluar bekerja. Tapi sekarang kan semakin kesini orang-orang itu istilahnya kalau mau dibilang pemikiran terbuka juga istilahnya kalau saya bilangnya lebih kepada tuntutan kehidupan. Terkadang perempuan itu pada akhirnya mungkin tadi bahasa beban itu memang bisa dipakai untuk saat ini. Tuntutan ekonomi Iya, termasuk, Umi? jadi lebih kepada karena tuntutan kehidupan ekonominya dia istilahnya ketika dia cuman jadi perempuan gini ya, kompleks banget perempuan tuh gini. Dia kepengen menerima apa yang diberi suami. Iya. Tapi ada anak yang membuat dia tuh nggak tahan gitu loh. Betul. Itu yang akhirnya dia merasa bahwa kayaknya kalau saya nggak bantu ini kita nggak kayak gini-gini doang nggak berkembang gitu loh. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar gitu loh, bekerja. Nah di sini yang saya bilang pandangan masyarakat sekarang semakin terbukanya itu mungkin ya karena tadi itu tuntutan kehidupan ini. Jadi pada akhirnya yang tadinya mungkin agak tidak luas, akhirnya sekarang menjadi sudah biasa aja gitu loh. Toh juga akhirnya dia bisa hidup baik-baik dengan anaknya, artinya kebutuhan anaknya bisa terpenuhi dan segala macamnya. Jadi istilahnya masyarakat sekarang mungkin bisa lebih terbuka menerima perempuan bekerja Karena memang tuntutan membantu iya, suami betul. bekerja. Iya, betul. Kalau dulu kan istilahnya tuntutan hidup itu nggak terlalu Nggak banyak seperti sekarang harus ada gitu anak loh. yang belajar les ini segala ada les macam. ini les Iya, itu betul, Umi, gitu paham. kan. Nah, akhirnya ibunya sibuk di luar untuk bekerja ya memang tidak sempat ngajarin Iya, anak betul, gitu loh. betul. Setuju. Kayak gitu. Oh. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya Umi, Heeh. apa adakah pesan atau refleksi pribadi Umi mengenai ayat ini? Kalau saya pribadi, saya tuh kalau sudah bicara masalah keluarga itu memang membuat hati itu nggak tahan ya. Jadi gini, terkadang kita perempuan itu ya tadi saya bilang terlalu dalam untuk saat ini tuh diberikan apa istilahnya yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawab akhirnya menjadi tanggung jawab. Perempuan banyak yang sebenarnya kepengen menjadi ibu rumah tangga yang baik dengan mengurus keluarga. Akan tetapi karena tadi tekanan kehidupan saat ini membuat mereka mengambil keputusan yang cukup membuat hati itu teriris sebenarnya. Mereka punya keinginan untuk mendidik anak-anaknya sendiri. Full di rumah. Iya, Suami. pengen banget gitu. Tapi lingkungan menjadikan mereka terpaksa mengambil keputusan keluar. Nah, kalau bicara masalah itu, jelas banyak perempuan itu yang akhirnya apa? Mereka itu ya pasrah dengan ini ya. Istilahnya pasrahnya juga kalau mereka yang betul-betul memahami kodrat dia ya, istilahnya mereka terpaksa mengambil keputusan bekerja itu. Tapi ya ada juga karena pengaruh dari luar, akhirnya dia merasa bahwa eksisnya dia di luar itu adalah sebuah kewajiban bagi dia untuk menunjukkan iki loh saya gitu Iya, ya. betul. Nah untuk perempuan-perempuan yang seperti itu jelas saya tidak mau bicarakan mereka karena itu adalah pilihan mereka Ya, ya. dalam mengembangkan karir seperti itu Akhirnya contohnya. kebanyakannya kan akhirnya mereka tuh melupakan kodratnya. Sebagai wanita. Ini yang sebenarnya yang harus banyak menjadi PR dakwah juga sih sebenarnya tuh, bahwa kadang kita tuh alasannya yo gimana wong anaknya juga kebutuhannya banyak gitu ya. Kalau udah bicara kayak gitu kan akhirnya kita nggak bisa wah gimana ya gitu. Betul. Cuman di sini yang perlu perempuan ketahui gitu ya. Mungkin bisa dimaksudnya dengan istilahnya mungkin pesan atau apa gitu tadi. Saya cuman kepengen bilang perempuan itu akan menjadi kuat
ketika dia itu memiliki iman dan takwa yang lurus. Dengan iman dan takwa itu dia akan memiliki pandangan yang juga baik. Ketika dia menghadapi ujian, dia akan mengembalikan semua ujian itu kepada Allah, ya. Sehingga apa? Dia mengambil sikap pun itu bukan karena orang lain, tapi dengan kesadaran pribadinya untuk menjadi seorang perempuan yang tetap baik meskipun harus keluar atau mungkin berperan ganda itu tadi. Sekali lagi, Islam tidak melarang kita perempuan untuk berdakwah ataupun memiliki peran ganda, tapi jangan sampai lupa pada kodrat kita. Kebanyakan yang terjadi karena kita merasa harus bersaing dengan laki-laki, emansipasi perempuan, gitulah. Itu yang menjadikan kita lupa pada kodrat kita. Itu yang tidak boleh. Jadi yang harus diingat baik-baik, perempuan boleh berdakwah, Islam tidak melarang itu. Perempuan boleh bekerja, Islam nggak melarang itu. Bahkan memberikan kesempatannya itu tadi. Hanya saja kamu tetap punya batasan. Karena apa? Kamu itu mulia, gitu Iya, loh. betul. Kamu itu mulia, Islam betul-betul mengangkat derajatmu, gitu loh. Maka jangan sampai ketika Islam sudah mengangkat derajatmu, engkau sendiri yang menjatuhkan derajatmu dengan sikapmu yang tidak taat kepada aturan. Aturan di sini adalah aturan Islam itu tadi, gitu. Jadi sekali lagi pesan saya, silahkan bekerja, tapi jangan lupa Dengan kodrat kita dengan kodrat sebagai Masya perempuan. Allah, alhamdulillah, barakallah Umi. Amin amin wafik barakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Umi. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, sangat bermanfaat. Ini udah direkam dan